sini Nabi ingin memberitahu lebih dahulu bahawa di antara orang yang paling kita harus jaga hubungan dengannya adalah orang tua. Dan di antara kedua orang tua yang paling harus kita jaga perasaannya adalah ibu. Ini bukan bermakna ibu lebih tinggi derajat daripada ayah. Tapi karena ada 3 pekerjaan tadi, maka Nabi menyebutkan itu. Dalam satu rumah tangga, kalau tidak ada ayah, ibu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah itu pemain di belakang layar. Dia banyak tak mendapatkan satya lencana. Kalau ibu disanjung-sanjung dalam hadis, ayah ketika baca hadis saja sudah sedih. Kok ibu pula disebut 3 kali? Saya ini memang yang menghidupkan selama ini, saya yang cari nafkah siang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah, kita akan sambung pelajaran kita melalui kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis yang menyatakan tentang sebaik-baiknya sedekah kalau dilihat dari segi atau dari sisi orang yang menerima sedekah, maka sedekah yang terbaik adalah yang diberikan kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat atau hubungan saudara, karena dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Juga ditambahkan yang lebih bagus lagi di antara orang-orang yang punya hubungan kerabat, yaitu di saat kita memberikan sedekah kepada saudara yang sedang memusuhi kita atau sedang putus hubungan dengan kita, lalu kemudian kita memberikan sedekah, maka itu menjadi penyebab terjadinya kembali hubungan tersebut. Itu adalah sebaik-baik sedekah. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam bab At-Tarhib min ayyas'al al-insan maulahu aw qaribuhu min fadli malihi fayabkhalu alaihi. Ini akan menceritakan bab tentang ancaman bagi mereka yang kaya, yang punya harta, tetapi ketika diminta oleh saudaranya atau oleh budaknya di saat mereka sangat membutuhkan, lalu kita tidak memberinya. Jadi ini yang akan kita lihat tentang beberapa hadis kemuliaan memberi kepada orang yang membutuhkan dari kalangan saudara,
dan bahkan itu lebih mulia daripada mendahulukan orang lain. Hadis yang pertama, an Bahzin bin Hakim an abihi an jaddih qal qultu ya Rasulullah man abarru. Jadi Bahz bin Hakim pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kepada siapa aku lebih utama untuk berbakti? Jadi kalau aku ingin berbuat baik, kepada siapa lebih utama aku berbakti? Qal, Rasulullah menjawab, ummuka summa ummuka summa ummuka summa abaka. Jadi kata Nabi, kalau engkau ingin berbakti, maka dahulukan dulu yaitu ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, summa abak, kemudian barulah ayahmu. Nah, di sini Nabi ingin memberitahu lebih dahulu bahwa di antara orang yang paling kita harus jaga hubungan dengannya adalah orang tua, dan di antara kedua orang tua yang paling harus kita jaga perasaannya adalah ibu. Ini bukan bermakna ibu lebih tinggi derajat daripada ayah. Jadi selama ini orang memasukkan pemahaman ke anaknya bahwa ibu lebih mulia, lebih tinggi derajat daripada ayah. Tidak begitu. Ini bukan karena yang bicara seorang ayah, ya. Tapi pada dasarnya yang harus dipahami pertama, Rasulullah menyebut 3 kali ibu itu karena ada 3 pekerjaan yang tak bisa dilakukan oleh ayah, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa dilakukan oleh ayah. Ayah tidak bisa mengandung, walaupun ada yang sudah mirip-mirip orang mengandung, tapi tetap tak bisa mengandung. Kemudian ayah tak bisa melahirkan. Makanya seorang ayah itu harus memahami penderitaan istri, mulai dari mengandung sampai melahirkan. Dan ini yang harus selalu diingat, bahwa ketika terjadi sedikit kesalahan pada istri, maka ingat-ingatlah bagaimana perjuangan seorang istri melahirkan anak-anak kita. Karena banyak suami yang kadang-kadang ketika berhadapan dengan kesalahan istrinya, dia lupa terhadap kelebihan yang dia tak bisa lakukan. Jadi kalau istri salah masak, salah buat minuman, tidak cocok dengan selera kita, atau istri sedang mengambek atau apa sajalah, maka jangan lampiaskan amarah kita terlalu hebat. Di saat itu perlu duduk berfikir tentang kelebihannya, dan kelebihannya yang tak bisa diingkari apa? Dia membawa anak kita di dalam kandungannya 9 bulan. Bertambah sampai mencapai 3 kilo. Terus dia bawa. Kita Pak, kalau digantungkan di pundak ini, setelah kita membeli jeruk 1 kilo, digantungkan di pundak selama 9 bulan, kan kata tipak dengan jeruk,
Misal jeruk kita beli sekilo, kita gantung pak di pundak 9 bulan. Itu apa ndak kita sepak jeruk-jeruk? Ndak mau kita. Jangankan jeruk itu, ridak saja, kain ridak saja, itu ndak ada yang mau menggantungkannya selama 9 bulan. Tapi isteri membawa mana-mana pergi. Jadi itu tak sebatas itu dibarengi dengan rasa sakit ketika anaknya menendangnya dari dalam perut, lalu dia muntah-muntah. Ketika muntah pun seorang suami hanya mengambil afidson atau mengambil balsem, mengoles di belakang leher istri, lalu mengucapkan kalimat sabar ya. Ini anak kita yang ke-9, sabar ya. Kata istri, sabar, menyukah lagi nyok gimana kan, begitu kan. Jadi ini perlu diingat. Kadang-kadang permintaan istri sedang hamil pun membuat kita marah. Istri kalau sedang hamil itu ngidam, itu mintanya aneh-aneh, Pak. Minta mangga mentah, mangga putih, memamplan putih, itu pun kita marah. Waktu dia bilang adik pengin mangga yang mentah lah, itu dia bilang itu jam 1 malam. Jangan marah, Pak. Tinggal naik saja pohon mangga tetangga kan, minta izin lah. Istri kadang-kadang tidak bisa cium ini, tidak bisa cium itu, aroma bakso tidak bisa, aroma ini tidak bisa. Itu perjuangan seorang istri. Ketika melahirkan, maka kemudian dialah yang berkubang darah. Kita kan kalau diizinkan dokter mendampingi ketika melahirkan, makanya kadang-kadang perlu kita dampingi istri untuk melihat bagaimana hebatnya perjuangan istri. Itu anak yang keluar itu antara tarikan nafas terakhir. Bidan pun itu hanya menolong dengan memberi motivasi. Kata bidan, iya ibu bagus, tarik, dorong, tarik. Itu aja kalimat bidan, Pak. Di perempuan, istri itu sudah suami paling duduk di kepala istri, mengelus-ngelus rambut istri, ya dik, kuat ya, kan begitu saja. Jadi itu yang perlu kita ingat. Makanya dua pekerjaan melahirkan itu harus kita saksikan agar kita bertambah sayang kepada istri kita. Lalu kemudian yang ketiga, menyusui. Ini juga kita tidak bisa melakukannya. Disitulah makanya Nabi mengatakan kepada seorang anak, kepada siapa saya berbakti? Ibumu. Lalu siapa? Ayahmu, kata Rasulullah. Jadi ini maksudnya bukan bermakna ibu lebih hebat daripada ayah, tapi karena ada 3 pekerjaan tadi, maka Nabi menyebutkan itu. Dalam satu rumah tangga, kalau tidak ada ayah, ibu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah itu pemain di belakang layar. Dia banyak tak mendapatkan satya lencana. Kalau ibu disanjung-sanjung dalam hadis, ayah ketika baca hadis saja sudah sedih. Kok ibu pula disebut 3 kali? Saya ini memang yang menghidupkan selama ini, saya yang cari nafkah siang malam. Ketika anak nelpon dari pesantren untuk memberitahu bahwa uang SPP belum dibayar, itu yang ngangkat telepon ibu. Paling ibu nanya, ada masalah apa nak? Anak bilang, ini mak, uang jajan ni udah 3 bulan tak ada uang jajan, katanya. Adik selama ni mencuri uang orang, katakan. Atau SPP udah 3 bulan tak bayar. Si ibu akan mengatakan apa? Oh ya, nanti mamak kasih tahu ayahmu ya. Itu saja. Ditutup telepon, mulailah berpindah rasa sakit kepala itu ke kita. Kita yang harus pikirkan berutang di mana, cari di mana. Ibu cuma memberitahu, itu anakmu tuh telepon dah dibayarkan, uang jajannya udah habis, SPP belum bayar. Siapa yang pejuang yang memikirkan supaya anaknya tetap bisa melanjutkan sekolahnya? Ayah. Ketika anak ingin melanjutkan kuliah, yang harus habis-habisan mencari rezeki, ayah.
Dan bahkan kadang-kadang ayah yang menyuruh istrinya untuk menelepon anaknya. Kata ayah, "Cika telepon tiga. Pahaba jijino, coba telepon dulu, apa kabarnya sekarang?" Yang suruh telepon ayah, tapi yang bersenda gurau di telepon dengan anak ibu. Anak nak menanyakan pun ayah. Anak nanya, "Mama ke mana, sehat?" Kalau sudah dengan mama telepon, itu kan sampai panci-panci pun disebutnya, "Mama baru beli panci. Ini ada yang terbaru nih, kalau kena api dia ndak hitam, ndak hitam kayak ayahmu." Kayak gitu. Pokoknya anak tu nanya ayah pun dah. Begitu tutup telefon, ayah mengatakan, "Apa kabar dia?" "Alhamdulillah sehat." Naik tanya ngelong, Hana. Waktu dibilang Hana tanya ngelongnya, Pak, perasaan kita ayah bagaimana? Sakitnya Pak, seakan-akan seperti melahirkan, tapi tidak sampailah seperti melahirkan, beda Pak. Kita menganggap kita tak dihargai, kita yang habis-habisan, tidak pun ditanya, tidak ada rindu ke kita, padahal kita yang selalu mengirimkan. Makanya ayah itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, karena dia tak pernah mendapatkan sanjungan apa yang dia lakukan di dunia. Sedangkan ibu dipuja, dipuji. Hadis menyebutkan ibu, ayah disebutkan sekali. Jadi yang perlu kita ubah cara memberitahu anak bahwa ayah dan ibu itu sama, doanya sama-sama tidak terhijab, pahalanya sama-sama besar. Cuma kenapa Rasulullah menyebut ibu 3 kali? Karena kami ayah tak bisa melakukan 3 perkara. Jadi jangan sampai anak lebih sayang ibu daripada sayang ayah. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Apalagi kalau ada model ibu yang sering memburuk-burukkan suaminya, sering memburuk-burukkan ayah di depan anak-anaknya. Itu ayahmu nak, itu begini. Itu kalau bukan mama yang terima lamaran dia, sebenarnya tidak ada yang mau terima lamaran dia. Mama pun nyesal terima lamaran dia. Itu dah mulai itu. Lama-lama anak benci. Kenapa benci kepada ayah? Diprovokasi oleh ibu. Ini suatu amalan yang paling buruk dari seorang istri. Begitu juga ayah tak boleh menjelek-jelekkan istrinya di hadapan anaknya untuk membuat anaknya benci ke ibunya. Itu ibumu tu, kalau bukan ayah yang lamar, tidak ada yang lamar dia itu. Mana ayah karena tidak tahu mau kemana lagi, terpaksa lamar dia. Misalnya begitu kan. Pokoknya sama-sama palau yang dua. Jadi saling memburukkan, timbullah rasa benci. Yang seharusnya apa? Saling memuji. Ketika ayah tak ada, ibu mengatakan, "Nak, ayahmu nak, Masya Allah, kalau tidak ada dia entah ke mana kita. Selama ini kita mau buka televisi tinggal tekan remote. Siapa yang beli remote tu? Ayah. Yang beli TV-nya ibu. Itu berarti ayahnya kurang ajar. Masa ayah belum remote kan? Itu nak, kalau tidak ada ayahmu, kamu mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah sana, kuliah sini. Kalau tidak ada ayahmu nak, kita mau makan apa ni hari-hari ini? Memang Allah yang kasih rezeki, cuma ayahmu yang mencari. Itu dipuji-puji sehingga anak timbul rasa cinta pada ayah. Begitu juga seorang ayah puji ibunya, puji istrinya di hadapan anaknya. Itu kalau tidak ada ibumu nak, itu kamu tidak ada. Kan betul lah, menunjukkan lagi ni kan. Kalau tidak ada ibumu nak, itu kita tidak ada yang siapkan makanan untuk kita. Ibumu lah yang mengandungmu, membawamu. Dialah yang dulu waktu kamu di dalam rahimnya, dia bahkan sempat pingsan sekitar 120 kali nak, demimu nak. Itu cintanya bertambah. Begitu perilaku seorang ayah dan ibu. Jadi dua-duanya itu disuruh kita berbakti. Baik, ini bunyi hadis, tapi belum selesai. Ini baru Rasulullah menyebutkan mukaddimah. Lalu Rasulullah sambung, kalau sudah selesai atau kalau sudah berbakti kepada ayah dan ibu, orang berikutnya siapa yang paling utama kita berbakti? Rasulullah jawab, summal aqra fal aqra.
Setelah berbakti kepada ayah dan ibumu, orang berikutnya yang paling utama adalah al-aqrab, iaitu karib kerabat. Mana yang lebih dekat, itu yang lebih utama. Maksudnya kita memuliakan ayah, keluarga dari ayah kita, wali dari bahagian ayah. Jadi sempatkan silaturahim, kunjungi adik ayah, kunjungi abang ayah, lalu kemudian jaga hubungan dengan saudara ibu, karena ketika ibu kita meninggal maka merekalah pengganti ibu kita, maka perlu menjaga hubungan dengan mereka. Kalau mereka miskin maka kirimkanlah sedekah, dan itu menjadi bahagian pahala yang jariah yang dikirimkan Allah kepada orang tua kita yang sudah berada di alam kubur. Karena ketika Nabi ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk menyambung bakti kita setelah orang tua kita meninggal, kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada saudara ayah dan ibumu. Jadi pak cik, pak wa, paman, tante, miwa, pokoknya macam-macam tu panggilannya tu, itu paling disuruh jaga. Al-aqrab fal-aqrab, jagalah hubungan dengan orang-orang yang paling utama. Itu garis yang paling dekat. Kalau dengan kakek, itu pengganti orang tua, itu bukan disebut qarib, bukan disebut karib kerabat. Kakek itu memang ayah kita, karena ayah kita ada, itu salah satunya adanya kakek. Tak ada kakek, tak ada ayah. Makanya kakek itu dipelihara seperti memelihara ayah. Memelihara nenek itu sama seperti memelihara ibu kita. Karena selama ini kan cucu-cucu itu malah yang paling jarang dikunjungi ayah, nenek dengan kakek. Padahal garis wali, apapun urusan tetap setelah ayah tiada atau ayah uzur, maka nomor satu perwalian itu adalah kakek. Yang boleh menikahkan anak gadis ketika ayahnya tiada, pilihan pertama jatuh kakek. Yang boleh mendikte seorang anak gadis untuk menikah atau tidak menikah, ada dua orang yang disebut wali mujbir, yaitu ayah dan kakek. Jadi kalau ayah nggak ada, kakek bilang nggak boleh dengan itu, nggak boleh. Kakek kenal baik orangnya, itu orangnya nggak salat, orangnya nggak salat. Dia itu dulu suka mabuk, mungkin sekarang pun masih mabuk, kata si kakek. Kamu jangan dengan dia. Itu cucu perempuan ni, itu harus dengar dan boleh dipaksa oleh si kakek antara menikah dan tidak menikah. Cuma cucu perempuan ni nanya, dari mana kakek tahu? Memang teman kakek waktu mabuk dulu. Rupanya kakeknya dulu mabuk juga. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, jadi jangan sampai kakek terlantar, nenek terlantar. Kita memperhatikan yang lebih jauh sedikit, yaitu saudara ayah. Padahal ayahnya ayah itu wajib kita pelihara, wajib kita beri nafkah. Kalau ayah kita tiada, maka kita cucu tinggal satu-satunya harapan dia, itu pelihara, mereka wajib. Selama ini kan banyak yang kakek neneknya dititip ke panti jompo, padahal itu ayah dan ibunya, pengganti ayah dan ibunya. Maka jemaah melakukan Allah. Jadi Rasulullah mengatakan, setelah ibumu, ayahmu, lalu saudara-saudara yang punya hubungan kerabat denganmu, itu wajib lebih utama kita berbakti daripada orang lain. Lalu kemudian Rasulullah menambahkan, di ujung hadis baru Rasulullah mengatakan begini, la yas'alu rajulun maulahu min fadli huwa indah famana'ahu iyyah. Kalau ada seseorang, jadi setelah Rasulullah menyebutkan berbuat baiklah kepada kerabat-kerabatmu, lalu Rasulullah memberi sebuah ancaman. Barang siapa yang ketika dia sudah punya rezeki, dia sudah punya harta, lalu kemudian karib kerabatnya
meminta bantuannya, ya, meminta bantuan dalam keadaan mereka betul-betul membutuhkan. Jadi waktu Rasulullah menyebutkan min fadlin, yang mereka minta kelebihan yang ada padamu, artinya kalau kita pun hidup pas-pasan tak wajib tolong. Ya. Adik kita telepon, bang minta pinjam wang lah sebentar, ini udah perlu modal untuk ini betul-betul tak tahu mau buat apa lagi ni, isteri udah minta cerai udah berkali-kali, anak pun dah lari satu-satu. Ini kalau ndak kasih, ndak pinjamkan modal saya, dia mulai berkeluh kesah ni. Kita sebagai abang itu saudara rahim, satu rahim dengan kita. Kalau dia meminta dan membutuhkan, dan betul-betul kita yakin dia membutuhkan, bukan menipu, karena ada juga yang penipu, Pak. Dia tipu kakaknya, dia tipu pakciknya, ada juga itu. Yang model-model begitu, itu tak usah kasih, Pak. Tak usah kasih. Oh, dia menangis-nangis, dia mengatakan, bang, tapi ada hadis yang menyebutkan bahawa karib kerabat lebih utama diperhatikan daripada yang lain. Tinggal kita balas, tapi ada hadis juga para penipu memang harus ditipak. Jadi jangan bantu kalau memang kita tahu dia menipu. Tapi kalau seandainya dia betul-betul membutuhkan, di saat itu apa kata Rasulullah? Kalau tidak kita beri dari kelebihan kita punya kelebihan, tidak kita beri, sedangkan kerabat kita sangat membutuhkan, itu ada ancaman yang diberi oleh Nabi. Kata Rasulullah, illa du'iya lahu yaumal qiyamah fadluhu alladhi mana'ahu suja'an aqra. Itu kalau engkau tak beri, sedangkan engkau yang diminta adalah yang lebih, bukan yang membuat engkau harus menderita dengan permintaannya. Peng lebih, bahasa Kedanya peng lebih, Pak. Kita punya uang ratusan juta, dia minta 1 juta, sedangkan kita kebutuhan hidup udah lebih. Dia minta 1 juta, dia pinjam pun, dia berutang untuk modal dia beli becak misalnya. Adik kita miskin atau abang kita miskin, kalau tidak beri dalam keadaan kita mampu, maka efeknya, akibatnya, semua harta yang lebih itu nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, berubah menjadi suja'an aqra, seekor ular. Itu harta lebih itu akan berubah menjadi ular. Ular itu diberi nama suja', aqra. Aqra itu botak kepalanya. Semua ular botak. Maksud botak kepala, kulitnya di kepala hilang, Pak. Kenapa? Saking banyaknya bisa yang dia simpan. Ular di dunia banyak bisa, tidak mempengaruhi dirinya. Ular di Jahannam, ini ular dari neraka nih. Ular dari neraka, saking kerasnya bisa yang dia simpan, kulit kepalanya sendiri pun terkelupas, maka disebut aqra, botak. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang lain sebagai penguat, bunyinya sama, barang siapa yang diminta oleh yang punya hubungan rahim dari kelebihan harta yang dia beri, saya nak bacakan lagi hadisnya, lalu fayabkhal alaih, dia pelit, dia kikir, nak mau dia kasih ke adiknya, padahal itu peng lebih kan. Dia pun kalau kasih kayak buang sampah, tak terlalu pengaruh sama dia, tak dikasihnya. Illa akhrajallahu lahu min jahannam, maka Allah keluarkan di akhirat nanti dari jahannam hayyatan yuqalu laha suja'un. Allah akan munculkan ular dari neraka jahannam yang diberi nama dengan suja', yatalammadu fayatawwaqu bihi. Ular itu mempunyai taring, menggigit dengan sangat dahsyat. Yutawwaq, akan melingkar di leher orang kaya yang tak mau membantu saudaranya. Ini semuanya hadis yang sahih.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ada beberapa hadis lain Pak, tapi nadanya sama, riwayat yang berbeda. Ini menunjukkan apa? Bahaya kalau kita betul-betul kaya raya tapi tidak ada rencana tolong saudara, bahaya. Memang kadang-kadang ada penghalang-penghalang kita tidak mau tolong. Biasanya kalau sudah putus silaturahim. Pemutus silaturahim paling kuat antara saudara adalah warisan. Dulu baik-baik, begitu warisan mulai. Ya, apalagi warisan tidak diselesaikan dengan hukum Allah. Jadi sudah tidak bagi warisan sudah bertahun-tahun lamanya. Dengan kebodohan-kebodohan yang terjadi, si mamak pun tidak pernah mengaji, mengatakan menyolong kalau meninggal. Kalau mamak kalau meninggal jangan bagi-bagi dulu warisan, tunggu mamak meninggal. Ini mamak bodoh. Mamak seperti ini perlu dibawa ke pengajian banyak-banyak. Haram hukumnya menunda-nunda warisan, dan haram hukumnya membagi warisan bukan dengan hukum Allah. Haram. Ya, tak boleh semua duduk sini semuanya. Ini sawah kita bagi terus, ini kita bagi terus, ambil kertas dipetak-petak, nyo kekah. Tak boleh. Bagi dulu dengan hukum Allah, karena hukum bagi warisan itu bukan sunnah muakkad, wajib, haram. Begitu sudah dapat hak masing-masing, perempuan dapat haknya, laki dapat haknya. Kalau mau menghibahkan silahkan. Jadi mungkin si abang melihat porsi dia lebih besar, sedangkan yang memelihara mamak dan ayah ketika sakit adalah adik perempuannya, yang cebok, yang jaga di rumah sakit adik perempuannya, maka si abang mengatakan, "Dek, kami sudah sepakat, ya, hak kami setengahnya kami berikan untukmu." Itu boleh. Ujungnya sama rata, karena perempuan dapat setengah daripada laki-laki. Ujungnya sama rata, tetapi setelah membagi dengan hukum Allah, maka dia dapat dua pahala. Pahala berbagi dengan hukum Allah, kemudian pahala menghibahkan kembali hak miliknya kepada adiknya. Dua pahala merempok. Yang dosa yang mana? Hukum Allah tak lakukan, suka-suka bagi-bagi model galak-galak laju. Karena kalau sudah suka-suka, itu pasti ada yang terdalimi. Siapa yang terdalimi? Yang haknya direbut. Siapa haknya direbut? Laki-laki, Pak. Karena laki-laki itu 2 kali lipat dibanding perempuan. Lalu bagi sama rata. Perempuan senang sama rata, abang tak senang, nyo hak lu kan 2. Kenapa laki-laki lebih besar porsinya? Karena tanggungjawabnya lebih besar. Dia harus hidupkan istrinya, hidupkan anaknya. Perempuan tak begitu, semuanya untuk kehidupan pribadinya. Bagi laki-laki dapat 30 juta, nyantiat ke habis. Karena dia harus menghidupi lagi orang lain. Tapi bagi perempuan dapat 15 juta kalau setengah, itu tidak habis-habis, Pak. Sampai 20 tahun masih melekat di jarinya. Makan bertambah. Di uragam 10 juta, urinang 15, tapi yang 30 juta sebentar sudah habis. Makanya pemutus silaturahim paling kuat di antara keluarga itu gara-gara warisan. Dan ini saya lihat kenyataan ini, pertama karena ada beberapa kasus yang diceritakan ke saya, yang kedua fenomena yang paling banyak, Pak, begitu. Rojih get. Waktu sudah bagi warisan sudah putus. Nah, makanya hati-hati kita yang mungkin kadang-kadang agak berat memberikan ke saudara. Maka dengan hadis ini, kalau diminta oleh saudara, utamakan saudara dulu. Ini kadang-kadang kita kalau teman kantor minta, kita kasih terus. Kata teman kantor, pinjamlah sebentar, InsyaAllah awal bulan begitu keluar gaji, saya bayar. Apalagi kalau teman kantor tu bestie kita, dia minta 15 juta kita transfer. Adik kita sudah minta telepon berkali-kali, tak pernah kita kasih, Pak. Kita bilang ini, kita bilang itu, macam-macam. Abang lagi tak ada uang, ini abang kan, ini kan begini, ini anak pun mau sekolah, macam. Untuk bestie di kantor, tiat merdipek dalam rekening ni. Ini kesalahan yang terjadi. Kecuali kita memang tak mampu memberi, itu tak masalah. Tapi kalau kita punya kelebihan, saudara minta, lebih utama kita beri. Dan yang lebih wajib kita beri kalau orang tua yang minta. Ini kalau karib kerabat minta saja, enggak kita kasih, keluar ular, Pak. Kalau mama yang minta, bapa yang minta,
dengan keadaan kita punya kelebihan, kita tahan. Itu bukan keluar ular ini Pak, mamaknya ular keluar. Karena pemberian dari kita ke orang tua itu sebenarnya adalah milik orang tua. Makanya ada seorang sahabat, ada seorang laki-laki mengadukan ayahnya ke hadapan Rasulullah. Ni ayahku ini mencuri di kebunku, diambilnya buah kurma, dia tidak izin segala macam. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tua, benarkah begitu? Kata orang tua, begini ya Rasulullah, aku cuma mengambil sedikit kurma, dia laporkan aku kepadamu ya Rasulullah. Dulu dia mengambil apapun hartaku, tidak pernah aku permasalahkan. Dia aku besarkan, dia semua aku berikan untuknya. Bahkan dia mengambil hartaku, aku tak pernah mempermasalahkan. Ku ambil hari ini sedikit harta dia, dia melaporkanku kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Anta. Langsung Nabi mengatakan kepada anak ini, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan semua hartamu adalah milik orang tuamu. Maksudnya kita bisa dapat harta karena dibesarkan orang tua. Kita bisa jadi PNS karena orang tua kita menyekolahkan sampai S1. Jadi kalau mamak datang ke rumah diminta sesuatu, jangan tahan, kecuali yang diminta itu memudaratkan kita. Kalau kita kasih, misal kalau dia minta, misal nak rumah ni bagus sekali, rumah untuk mama aja, itu jangan kasih. Minta rumah Pak, kita mau tinggal di mana? Tapi kalau dia datang minta kulkas, nak, Masya Allah di rumah tidak ada kulkas, kamu Masya Allah kulkas 3 pintu. Karena anaknya kaya sekali Pak, beli kulkas 3 pintu, satu untuk sayur-sayuran, satu untuk daging, satu untuk dia kalau lagi ribut sama isteri, untuk mendinginkan keadaan tu masuk dia tu. Kata mamaknya, nak, Masya Allah kulkas semua 3 pintu nak, mamak dah ada kulkas di rumah. Itu back the press tinggal Pak. Mamak perlu apa? Mamak perlu berapa pintu? Mamak perlu 3 pintu juga, yang satu untuk memasukkan bapakmu nak. Itu belikan langsung sudah. Jadi kalau yang kecil-kecil rice cooker dia minta kasih, belum dia bilang pun nak, mak ada rice cooker, ambil. Bapak datang dia minta sepeda, Pak, sepeda dia minta kasih. Dia minta NMAX, mikir dulu Pak, karena kita tidak ada NMAX lain kan, apalagi 20 juta. Tapi yang intinya tidak memudaratkan kita, kejut. Itu kalau orang tua minta. Kalau apalagi dia minta cuma bunga janda bolong, dia lihatnya ada bunga depan, ini janda bolong ya nak ya, iya mak janda bolong untuk mama ya, sebab mama kan udah janda nih, ambilnya untuk mak, dia ambilnya untuk mama, ambil mak, ambil semuanya, ngempot nempo ju, nak perlu pagi nempo ju mak. Itu dengan ayah dan ibu. Jadi itu wajib kasih, kecuali yang memudaratkan kita baru tolak. Makanya jadi menantu pun harus paham itu. Mertua datang pun sama. Kalau mertua datang, anaknya yang sudah kita culik, anaknya yang sudah kita culik dengan kalimat cinta, dia datang, dia suka ini, suka itu, kasih Pak, selama tidak memudaratkan kita. Nah inilah hati-hati ketika kita menahan harta kita kepada saudara-saudara kita kalau kita punya kelebihan.